Jadi saya lebih memilih diserang, ada perubahan, ada gejala, itu jadi ya, jika ada hama itu baik. Ada serangan ulat buah itu juga baik. Perubahan pada tanaman itu juga baik. Sebenarnya itu baik sebab dari ketiga hal tersebut kita akan bisa banyak belajar bagaimana mengantisipasi, mengendalikan. Kita melihat itu tujuannya dari kita menanam dan berproses. Oh iya teman-teman, kalau saya justru lebih menyukai dimana dalam tahapan belajar ini tanaman yang saya tanam, tanaman yang sedang saya mencobanya itu ada serangan apa saja, entah itu kutu daun atau kutu kebul, atau mungkin pada masa pembuahan bunganya rontok, ataupun saya terlambat pemangkasan, ataupun bagaimana bicara soal teknik pemangkasan, teknik agar buah tomat bisa lebat, agar daunnya tetap segar. Itu saya menyukai hal itu karena memang dari kondisi yang skala kecil ini, yang sederhana saja, saya memulai untuk lebih banyak belajar. Dan ketika saya memasuki skala yang lebih besar, saya sudah pahami. Seperti pada video saya sebelumnya, sebelum saya memulai untuk memilih untuk budidaya di skala yang lebih besar, saya sudah mengetahui dulu cara bagaimana melihat kondisi tanah. Itu tahap awal. Jadi kita melihat dulu kondisi tanah. Yang kedua, motivasi apa yang harus kita memilih sebagai seorang petani. Targetnya apa? Itu adalah proses sehingga tujuannya kita tidak kaget lagi atau bukan menjadi hal yang baru ketika kita sudah memasuki hal yang besar atau terjun lebih kepada skala yang besar, di mana yang sebelumnya jumlah tanaman yang hanya 10 pohon atau 20 pohon dengan takaran dosis yang hanya seberapa saja. Ketika kita masuk ke skala besar, nanti kan sisa disesuaikan saja. Semuanya berpatokan pada dosis yang telah dikeluarkan dari perusahaan atau tempat yang menyediakan bahan-bahan itu. Itu adalah satu proses. Oh ternyata tahapan budidaya tomat seperti ini, dari tahapan persemaian, berapa usianya selama persemaian. Setelah itu masuk pada tahap persiapan tanah, apa-apa yang perlu kita siapkan. Setelah itu masuk pada tahapan penyiraman, kapan waktu penyiraman yang tepat. Ketika itu pada usia setelah tanam 7 hari setelah tanam, pupuk apa yang harus kita berikan. Itu adalah satu perubahan yang diberikan oleh tanaman yang kita tekuni, yang sedang kita pelajari. Itu hal yang positif. Jadi saya memilih biarkanlah tanaman saya diserang, tanaman saya bergejala, tanaman saya memberikan perubahan atau perlakuan apa yang mereka tunjukkan. Di situ saya akan belajar bagaimana mengantisipasinya dan banyak mencari informasi yang terkait tentang budidaya tanaman tomat, sehingga apa yang kita rencanakan dengan skala besar kita tekuni dari proses yang sederhana, disesuaikan dengan skala yang besar, banyak belajar, aplikasikan apa yang kita pelajari, tentunya hasil baik. Dan jangan lupa selalu bersahabat dengan mereka,
sedekat mungkin. Terima kasih yang sudah mampir di video saya ini. Tuhan berkati. Jangan marah kalau teman-teman menekan tombol subscribe, like, karena saya tidak memintanya. Saya hanya meminta teman-teman untuk belajar, tekuni satu proses, banyak belajar dari hal-hal yang salah, karena itu positif. Tidak ada, Mam. Tuhan berkati semua apa yang direncanakan oleh teman-teman. Sukses dan see you.